Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasumma ila ruwahi Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad al-Makhali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid daraini wa li walidayhima wa li masyayikhihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai wala tangkihu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tangkihu, wala dan janganlah, tangkihu kamu nikahi, wala tangkihu dan janganlah kamu nikahi, tatazawwaju kalian menikah, ayyuhal muslimuna ayyuha wahai al-muslimuna kaum muslimin, al-musyrikati wanita-wanita musyrik, ayil kafiroti
Ai maksudnya al-kafirati, wanita-wanita kafir. Hatta sehingga yu'mina mereka beriman, wala amatun sesungguhnya budak wanita mukminatun yang beriman khairun itu lebih baik min daripada musyrikatin wanita musyrik. Hurratin meskipun ia merdeka, lianna karena sababa menjadi sebab nuzuliha turunnya ayat ini. Al-aibu celaan ala terhadap man laki-laki tazawwaja yang menikahi amatan budak perempuan watarghibuhu dan menyanjung watarghibuhu dan menyanjungnya fi dalam nikahi menikahi hurratin wanita merdeka musyrikatin yang musyrik walau meskipun ajabatkum dia menarik hatimu li jamaliha disebabkan kecantikannya wa maliha dan hartanya wa hadza dan ini mahsusun dikhususkan bi ghairil kitabiyati
bi ghairi bukan al-kitabiyati wanita ahli kitab, bi ayati dengan ayat, wal muhsanatu dan wanita-wanita yang terpelihara, minal ladzina dari alladzina orang-orang, utu mereka yang diberi, alkitab maksudnya kitab suci, wala dan janganlah tungkihu kamu kawinkan, tuzawwiju kamu nikahkan, al musyrikina laki-laki musyrik atau lelaki musyrik, ai maksudnya al kuffaro kafir, al mu'minati dengan wanita beriman, hatta sehingga yu'minu mereka beriman, wala abdun dan sesungguhnya budak laki-laki mukminun beriman, khairun itu lebih baik, min daripada musyrikin lelaki musyrik, walau meskipun a'jabakum dia menarik hatimu, limalihi karena hartanya, wa jamalihi dan ketampanannya, ulaika mereka itu ai maksudnya ahlus syirki ahli syirik,
Tad'una mereka mengajak, ilan nari ke neraka, bidu'aihim karena anjuran mereka, ilal amali untuk perbuatan, al-mujibi yang membawa orang laha ke dalamnya, fala maka tidaklah taliku patut munakahatuhum nikah dengan mereka, wallahu sedangkan Allah yad'u mengajak mereka ala melalui lisan rusulihi para rasulnya, ilal jannati ke surga, wal maghfirati dan ampunan, ai maksudnya al amali perbuatan, al mujibi yang membawa orang lahuma ke dalamnya, biiznihi dengan izinnya, biiradatihi dengan kehendaknya, fatajibu maka wajiblah bagi kamu ijabatuhu mengabulkan bitazawiji pernikahan auliyaihi
wali-walinya, wa yubayyinu dan dijelaskannya, ayatihi ayat-ayatnya, linnasi kepada mereka, la'allahum agar mereka yatadzakkaruna mendapat peringatan, yatta'izuna mendapat pelajaran. Oke, ayat 221 ini saya jelaskan dulu. Ini asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini. Dulu Rasulullah itu mengutus sahabat dari Madinah yang bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi untuk pergi ke Makkah. Nah, kepergian ke Makkah itu untuk membawa orang-orang Islam yang masih tertinggal di sana, untuk dibawa ke Madinah. Dan di Madinah itu sudah disiapkan tempat tinggal dan sebagainya oleh Rasulullah supaya dia pindah ke Madinah. Nah, ternyata si Marsad ini ketemu wanita cantik yang dulu sama-sama pernah tinggal di Makkah sebelum hijrah. Terus wanita ini ngomong, ya, karena begini, Kang, sampean gelem tah berduaan karo aku, bahasa Jawanya begitu. Wis dijak turu lah kalau orang Jawa. Nah, terus si Marsad ngomong, wah sialan kamu itu, Islam melarang seperti itu. Dia perempuan cantik, kaya raya, sudah kan, kalau kamu nggak mau tidur bersama aku, berarti kamu harus menikahi aku. Nah, kalau kamu ingin aku nikahi, maka aku harus pulang dulu ke Madinah, menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Boleh enggak aku menikahi kamu? Loh, orang dulu itu kan begitu. Ate nikah sih belani mulih Mekah Madinah. Mekah Madinah itu jaraknya ya hampir sama, Surabaya ke Jakarta. Kira-kira lek jenengan jadi santri nate kawin karo wong Jakarta, mulih sik nang Badas apa ora? Paling Gus ning ngenten cewek ayu, Gus ning ngenten. Mulai-mulai wis digawa, wis jadi dilamar. Dulu itu para sahabat mau menikahi siapapun itu izin dulu ke Nabi, pulang dibelani Makkah Madinah. Makkah Madinah itu hari ini kan alat transportasi sudah canggih, 6 jam. Nah, zaman dulu apa enggak petang puluh dino melaku numpak unta lenuk PP apa ya enggak 2 bulan. Orang dulu itu walaupun tidak diizinkan Nabi, dia tetap kembali kepada wanita tadi. Awak dhewe nglamar ditolak kan wis gak balik, alah ditolak lah pembalekno. Nah, ini akhlaknya orang dulu. Terus orang itu menyampaikan perempuan itu siapa namanya kepada Nabi. Nah, orang ini menyampaikan pada Nabi dia adalah anak, tutu anak tapi anak, ya tuh mocone anak. Nah, dia masih belum beragama Islam, ya, dia masih musyrik, ya, masih kafir. Jadi dulu itu dibedakan antara yang namanya musyrik dengan kafir. Dia menyampaikan, ya Rasul, dia itu cantik, dia itu kaya, kalau saya nikah dengan dia kayaknya secara materi sudah terpenuhi, gak perlu nyambut gawe ngoyo-ngoyo. Dan nikah kali lari-lari niku lah sih kesel kabeh, Gus. Kan padha karo begitu, ya. Nah,
Nah, kemudian ada peristiwa juga yang hampir bersamaan. Oke, pada waktu itu ada seorang yang namanya Abdullah bin Rawahah. Oke. Dia itu marah kepada budak perempuan. Budaknya ini berkulit hitam, orang kulit hitam. Berarti ya dari Afrika. Marah, akhirnya ditempeleng. Tapi setelah nempeleng itu perasaan dia sangat tidak nyaman dalam hidupnya. Kenapa ini? Kenapa ini? Ya. Karena budak ini orang mukmin yang taat. Akhirnya Abdullah ini pergi kepada Nabi dan menyampaikan hal ini. Dan dia berjanji pada dirinya akan menikahi perempuan tadi yang tadinya budak. Dia akan merdekakan dan akan dia nikahi. Oke. Nah, dengan dua peristiwa ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di zaman itu mengolok-olok Abdullah, juga mengolok-olok Marsyad. Kamu orang kaya, orang terpandang, ya. Kamu ini bangsawan, kenapa kok menikahi budak perempuan berkulit hitam? Nah, ini kamu itu nikahnya harusnya sama orang yang kaya begini, bukan muslim tapi miskin. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat wala tankihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik. Ya, makanya wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Nah, budak perempuan yang beriman itu lebih baik bagimu daripada perempuan musyrik walau ajabatkum, meskipun menarik hatimu. Okay. Jadi sejak zaman dulu kalau ada juragan, aneh juragan, rabi pembantunya ya digunem wong. Sekarang kira-kira kalau ada anaknya juragan dinikahkan sama pembantunya, atau minimal besanan karo pembantunya. Sejak zaman Nabi kalau nikah itu kastanya nggak sama, mesti digunem wong. Jenengan itu punya karyawan yang di sawah kerja, okay? Tapi ternyata anaknya bagus, biasanya dikongkon-kongkoni ujug-ujug besanan. Ewa pekewa apa enggak? Ya ewa pekewa, setonggone ngomong, jilek ngono akeh tunggale. Akeh tunggale ngono kuwi ado-ado. Sekolah ya ado-ado rabi karo wong omahe isore barongan. Omongan kopine enak, omongane sing gak enak. Nah, jadi peristiwa itu yang menyebabkan turunnya ayat ini, ya. Jadi sampai hari ini menjadikan dasar bahwa kita itu tidak boleh menikah dengan orang yang musyrik dan kafir. Nah, peristiwa itu dulu di zaman Nabi masih ada yang namanya ahlul kitab. Kalau dengan ahlul kitab masih boleh. Ahlul kitab itu orang Nasrani, orang Yahudi yang masih memiliki kitab sucinya asli. Ya, asli. Tauratnya ya asli, Injilnya ya asli. Tapi kenapa di zaman sekarang orang Islam dilarang menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani? Karena menurut pendapat ulama Islam, setelah dicek keasliannya, kitab-kitabnya jadi kitab sucinya orang Yahudi namanya Taurat, orang Nasrani namanya Injil itu bukan yang asli, sudah dirubah. Sehingga orang Yahudi dan Nasrani yang hari ini bukan kategori ahlul kitab. Oke, makanya tidak boleh menikah. Sehingga di Indonesia itu ada undang-undang tidak boleh menikah orang yang beda agama, untuk melindungi warga negaranya. Jadi tidak boleh menikah dengan beda agama. Jadi wanita musyrikat atau laki-laki musyrik itu di zaman dulu julukan itu disematkan, ya sebutan itu disematkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, kalau hari ini
ya sama, musyrikat itu diberikan kepada orang-orang yang nyembah berhala. Banyaklah kalau di Indonesia itu kan yang menyembah berhala, termasuk ada orang Hindu, orang Buddha. Hanya saja negara tidak boleh berlebihan dalam menyebut itu, ya, karena negara ini melindungi semua umatnya yang memeluk agama apapun yang dia yakini. Tapi ini terminologi agama Islam, bahwa kategori musyrikat itu di zaman Nabi sampai sekarang masih sama, orang yang menyembah berhala atau orang ateis, orang yang tidak bertuhan, itu disebut musyrikin, musyrikat. Kalau kafir itu orang yang beragama, tapi dia tidak menyembah berhala, namun tidak yakin kalau Tuhan itu namanya Allah dan hari akhir, gak percaya nek kiamat. Kalau ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani ini Tuhannya sama, Allah, kedua-duanya. Dia juga masih yakin dengan hari kiamat. Mereka, ajaran mereka masih meyakini adanya hari kiamat. Maka ini dijuluki ahlul kitab. Nah, selain ahlul kitab itu disebut musyrikin, Jadi selain ahlul kitab disebut musyrikin. Nah, kalau kafir yang bagaimana? Kan musyrik kafir. Orang yang tertutup hatinya dengan kebaikan-kebaikan itu julukannya kafir. Berasal dari kafaro yukafiru kufron. Kafaro itu artinya menutup. Bahasa Inggrisnya jadi cover. Cover bed, tahu cover bed? Apa artinya? Cover itu tutup, bed itu bayang. Basa Jawane bayang, tempat tidur. Jadi penutup tempat tidur namanya cover bed. Kalau penutup barang-barang yang kita bawa pergi namanya cover, ada gelindingannya. Orang Jawa menyebutnya koper. Lidah Jawa kan nggak mau nyebut cover, tapi jadi koper. Allah melarang umat Islam menikahi dengan pasangan yang beda agama. Laki-laki nggak boleh nikah dengan perempuan beda agama. Sebaliknya perempuan juga nggak boleh menikah dengan orang yang beda agama. Karena apa? Nanti pasti ya kegiatan keagamaan yang berbentuk syariat dan spiritual akan mengganggu kehidupan mereka di dalam rumah tangga. Nanti katakanlah begini contohnya, Islam nikah sama Hindu. Terus Islam itu melarang menyembah-nyembah berhala. Ya, melarang terus membakar menyan, sesajian dan sebagainya. Terus yang satu ini suaminya yang Hindu, amal ibadahnya dia beragamanya dengan seperti itu. Kan akhirnya terganggulah yang namanya kehidupan rumah tangganya. Makanya Allah melarang menikah dengan beda agama. Sekarang tidak hanya beda agama, beda organisasi menurut gak oleh podo-podo Islami. Iku keluargane piye? Muhammadiyah iku. Aja-aja Muhammadiyah, golek sing NU. Sebaliknya terus yang lain, iku apa iku kok modele ngono? LDII, aja-aja LDII. Golek sing padha ae. Nah, orang-orang yang terus yang LDI apa? Iku Wahabi, Salafi, golek sing liyane ae. Loh, bayangkan dulu itu beda agama yang sangat kental. Sekarang itu beda organisasi ngono ya wis gak oleh nikah. Iku anake sapa? Ana iki. Apa dek kok Islame model ngono? Iku Sidikiyah, aja. Aja besanan karo wong Sidikiyah lho. Sampai segitunya hari ini tuh kita itu nggak pernah sadar bahwa itu merugikan kita sendiri, nggak pernah bersatu. Pokoknya Islam ini sejak G30 SPKI kalau kita catat sejarahnya, Islam di Indonesia itu mulai terus berantem. NU Muhammadiyah akur aja tas-tas gitu. Zaman kecil saya, jangankan zaman kecil saya, saya sudah nempat di sini tuh loh. Sholat di masjidnya Muhammadiyah di Tulungrejo itu.
wis mesti dikomentari wong. Kae, Gusmu kae salat nang kono kae. Ya Allah. Iku sing ngelokno iku berarti wong sing kopine kurang kenthel, ngopi kurang adoh. Muhammadiyah iku lho ya ora apa-apa. Saya kalau sholat di sana ya bisa mengikuti sholat gaya Muhammadiyah. Ketika sholat di masjid NU ya iso. Wong khutbah gaya NU ya iso, wong khutbah gaya Muhammadiyah ya iso. Meskipun dia itu imam di Muhammadiyah, lek ke cilik NU, khutbah itu mesti corake kepleset ke NU-ane. Saya itu niteni orang ini Muhammadiyah rasa NU, itu sudah saya titen. Khutbah itu titen. Saya ada orang badas itu. Woi, iki wong kono kae yo. Kok saiki dadi ustadz nang kene, kecil sekolah Al-Fatah kowe. Tapi ya tetep ae Sayyidina kepleset, pisan-pisan kepleset. Begitu loh. Nah, akhirnya sekarang itu enggak jelas. Beda organisasi anaknya nggak boleh nikah, agamane sama Islam, ya, pangerane Gusti Allah, Nabi Muhammad, Ahlus Sunnah, hanya beda Syafi'i Maliki gitu sudah nggak boleh nikah. Ojo oleh Rabi Muhammadiyah kok mati gak ditahlili sampean. Loh, sampai segitunya. Zaman dulu itu hanya Islam dengan musyrik sama kafir saja ya nggak boleh. Sekarang meluas, apalagi kalau musim pencapresan begini. Ojo dia dukung nomor siji kok ojo oleh kawin ini. Loh, sampai segitunya itu loh. Loh, beneran ini. Karena bapaknya fanatik, yang satunya juga fanatik, akhirnya nggak mau nikahkan anaknya. Akhirnya Allah menurunkan ayat seperti ini karena peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Makanya Allah akhirnya memberikan jawaban, ya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ilingo Gusti Allah itu menyeru ke surga dan ke pengampunan. Wis to wong ngono kok kaya rame ae. Nggih. Jadi ini yang menjadi dasar nggak boleh nikah beda agama. Ya, jadi inilah kisahnya kenapa kita nggak boleh nikah agama. Yang nggak boleh itu kan cuman nikah beda agama, tapi beda organisasi tidak dilarang. Wong beda thariqah ngene dilarang. Wong saiki aneh kok. Sampai jadi imam masjid itu loh, kalau nggak ahli thariqah nggak boleh. Adzan itu kalau nggak ahli thariqah nggak boleh. Saya tuh gini, sholat iki kok aneh sih yo. Masjid iki apik tapi kok wong ini. Wong nggih Gus, ten mriki niku sing angsal dados takmir, nggih sampai tukang adzan ini kudu wis nderek thariqah. Thariqah apa? Nggih Qadiriyah, Naksabandiyah. Thariqah yang lain pokoknya pun berthariqah nembe angsal adzan. Astagfirullahaladzim. Kalau yang seperti ini nih kamu terjebak sendiri nanti pada akhirnya. Agama itu jangan dipersulit. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu harus gampang, jangan dipersulit. Engko lek wis wong thariqah iku blenger sapa sing ngadzan? Wong ngadzan iku gampang blenger. Dadi imam iku kaitan tok kaya ya suwe-suwene blenger. Sing imam dadi imam adzan iso tepat waktu nang omah iku sing penggaweane gak pate akeh. Jadi sing semi pengangguran iku siap dadi imam. Oleh nyambut gaene lancar dilancarno Gusti Allah iku ora mungkin iso ngimami. Jadi jangan sampai kita itu mempersulit kehidupan, nggak boleh dipersulit. Saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Wayas alu dan mereka bertanya, ini mereka orang-orang Mekah ya. Kepadamu Muhammad,
Anil mahiti tentang haid. Ail khaidi, ai maksudnya al khaidi haid, atau makanihi tempatnya, madza bagaimana, yuf'alu memperlakukan, bin nisa'i wanita, fihi pada saat haid. Kul katakan wahai Muhammad, huwa haid adalah adna kotoran, adza kotoran, qadarun kotoran, atau mahalluhu tempatnya kotoran, fatazilu maka jauhilah olehmu, an-nisaa wanita-wanita, udruku jauhilah, wat'ahunna bersenggama dengan mereka, fil makhidhi ketika haid, ai maksudnya waktihi waktu haid, atau makanihi tempat haid, wala dan janganlah taqrabuhunna kamu mendekati mereka, bil jima'i dengan menggauli, hatta sampai yadhurna mereka suci, bisukunit to'i dengan disukun huruf toknya, watasdidiha dan ditasdid toknya. Nah, lafadz tohurna ini karena ditasdid menjadi yattoharna, ya menjadi lafadz yattoharna, lafadz yattoharna. Wal ha'u dan huruf ha fihi pada lafadz yattoharna, idghamut ta'i dibaca idgham huruf taknya, fil asli yang asalnya,
Fittoi dalam huruf to. Ai artinya yaghtasilna, berarti mandi. Ba'da setelah, ihi berhentinya darah haid. Faida apabila tatoharna mereka telah suci, fa'tuhunna maka datangilah mereka, bil jima'i dengan menggauli, min haitsu di tempat di mana kamu amarakumullahu diperintahkan Allahu oleh Allah. Wa bitajannubihi dan menjauhi senggama, fil haidhi saat haid, wa huwa tempatnya haid, al-kubulu kemaluan wanita. Ini bisa diartikan huwa tempatnya menggauli, sekaligus karena ini menggauli dan haid. Al-kubulu kemaluan wanita. Wala dan jangan ta'duhu diselewengkan atau disalahgunakan, ila ghairihi ila pada ghairihi selain kemaluan. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai, ayusibu memberi, wa yukrimu dan memuliakan, at-tawwabina orang-orang yang bertobat, minadzunubi dari dosa-dosa, wa yuhibbu dan menyukai, al-mutatahhirina orang-orang yang menyucikan diri, minal aghdari dari kotoran, ya. Ayat ini turun ada sebabnya juga. Setiap ayat di Quran turun itu ada sebabnya. Dulu orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau istrinya haid
dia nggak mau mendekati. Bahkan ikut makan malam pun tidak boleh, ikut makan juga nggak boleh. Tidur itu ditaruh di belakang. Kalau kita punya dapur di kebun itu ya, kalau lagi haid tidurnya di kebun. Oh iya, ini zaman dulu. Ini orang Yahudi kalau istrinya sedang haid tidak boleh masuk kamar, masuk rumah nggak boleh, makan juga nggak boleh bersamaan, harus sendirian. Nah, kalau kita makan daging-daging, dia nggak boleh ikut makan daging, karena dianggap perempuan yang haid itu kotor segala-galanya. Mereka menganggap begitu. Tapi sebaliknya, kalau orang Nasrani tidak perhatian sama haid, orang Nasrani istrinya haid pun tetap digauli. Nah, kalau orang Yahudi, kalau dia terpaksa menggauli istrinya, itu tidak dari kemaluannya, tapi dari duburnya. Jawane kok silite. Ya apa carane kok silite? Nah, orang Nasrani juga sama, ketika istrinya haid, dia tetap gauli dari belakang, ya. Sehingga pada waktu itu juga sudah dengan seks yang model begitu, akhirnya banyak muncul penyakit namanya raja singa. Suami mandul, istri mandul, karena gaya seksnya seperti itu. Orang kalau digauli suaminya dalam keadaan haid, itu potensi mandulnya lebih besar. Dan kalau darah haidnya sampai masuk kepada lubang penisnya suami, itu potensi mandulnya suami juga besar. Makanya orang yang mandul-mandul itu perlu diperiksakan. Itu dulu jangan-jangan pernah seperti itu. Saking gak kuate mergo manten anyar seperti itu, akhirnya berakibat mandul. Makanya hal ini kan disampaikan oleh para sahabat ke Kanjeng Nabi. Nah, para sahabat bertanya tentang haid, terus turun ini. Nah, dengan peristiwa ini Islam mengajarkan kalau istri ini dalam keadaan haid, itu yang dilarang hanya menggauli saja. Kalau mencium, ya, mencumbui istrinya masih boleh, Sehingga dengan turunnya ayat ini mulai dipisahkan namanya darah, yaitu darah haid, darah nifas, darah istikhadah. Sebelum ayat ini turun, orang Arab itu nggak tahu ini darah apa, pokoknya semua dianggap darah. Darah haid itu adalah darah yang keluar normal oleh setiap wanita, itu darah haid. Merah, rada anget, kental, itu namanya darah haid. Kemudian ada darah namanya nifas, itu keluar karena habis melahirkan. Kalau istikhadah itu apa? Darah istikhadah. Darah istikhadah itu darah karena penyakit. Kalau penyebabnya belum sembuh, darah itu tidak akan berhenti. Biasanya di perempuan itu kan banyak syaraf yang ada di vaginanya, ya. Di alat kelamin banyak saraf, kemudian sarafnya itu mungkin ada gangguan, sehingga darahnya keluar terus. Kalau penyebabnya itu belum sembuh, maka darah itu juga tidak akan berhenti. Maka orang yang keluar darah istikhadah karena penyakit, maka tetap diwajibkan sholat. Yang nggak wajib sholat puasa itu yang haid sama setelah melahirkan. Jadi ini hal-hal yang ditanyakan sahabat karena berkenaan dengan budaya seksnya orang Yahudi Nasrani di masa jahiliyah. Ya hari ini mungkin juga masih sama, karena yang melarang menggauli istri itu kan hanya agama Islam ketika haid. Agama yang lain itu kitab sucinya kan tidak membahas fikih, hanya kehidupan biasa. Nah, kemudian
Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu kalau menggauli istri tidak boleh dari belakang, karena menurut mitosnya mereka, ya, kalau menggauli istrinya dari belakang itu mitosnya mereka, menurut mereka nanti kalau lahir anaknya jadi juling, kerol, ya. Kalau menggauli istrinya dengan pose miring nanti anaknya jadi cacat miring metot. Ya, nanti kalau menggauli ibunya dengan miring ke kiri, nanti kalau lahir anaknya ngileran. Ya, itu semua dijelaskan oleh orang-orang Yahudi begitu. Akhirnya Allah menurunkan ayat berikutnya karena anggapan-anggapan itu. Maka Allah menurunkan ayat, di ayat berikutnya ini kita baca, nisa'ukum kharsul lakum. Okay. Nisa'ukum, wanita-wanita atau ini istri-istrimu, artinya nisa'ukum, istri-istrimu, kharsun lakum. Kharsun adalah tanah persemaian, basa Jone sawah, ya. Nisa'ukum, istri-istrimu, kharsun adalah tanah persemaian, lakum bagimu. Langsung dijawab oleh Allah bahwa istri-istrimu itu adalah ladang-ladang buat kamu, ya, tanah persemaian sing kena diwolak-walik, dipacul teko ngarep teko nguri, nggih. Ai maksudnya mahallu tempat, zar'ikum bercocok tanam, al-walada membuat anak, kayak memproduksi anak. Faktu maka datangilah, kharsakum tanah persemaianmu, ai maksudnya mahalluhu tempatnya, wahwa adalah al-qubulu kemaluan wanita. Anna itu dengan tasdid, nggih, anna biar tidak keliru ana. Jadi itu anna artinya dari mana saja. Ai maksudnya bagaimana syi'tum yang kamu mau. Jadi anna syi'tum dari mana saja yang kamu mau. Min qiyamin apakah berpose berdiri. Jadi digauli sambil berdiri juga boleh. Wa qu'udin atau wa qu'udin dan pose duduk. Wal tijain dan pose berbaring. Wa ikbalin dan pose dari depan. Wa idbarin maupun pose dari belakang. Oke.
Diizinkan sama Allah begitu. Jadi nggak seperti anggapan orang Yahudi. Nazala, ayat ini turun. Rodda, untuk membantah. Liqaulil Yahudi, anggapan al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Man, barang siapa ata, mendatangi, imro'atahu, istrinya, fi kubuliha, pada kemaluannya, min jihati, min dari jihati arah, duburiha, belakangnya, ja'a, maka akan melahirkan, al-waladu, anak, akhwala, bermata juling alias kero. Faqaddamu, dan dahulukan, li anfusikum, untuk dirimu, al amalas sholihah, amal-amal soleh, katasmiyati, seperti membaca bismillah, indal jima'i, ketika berjima atau bersenggama, wattaqullaha, dan bertakwalah Allah, kepada Allah, fi amrihi, fi, baik dalam amrihi, perintah, wa nahyihi, dan larangannya, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, bahwa kamu, mulakuhu, akan menemuinya kelak, bil ba'si, di saat dibangkitkan, wa yujazikum, dan membalas kamu, bi'amalikum, dengan amal-amalmu,
Wa basyiril mu'minina, wa basyiri dan sampaikanlah berita gembira al mu'minina kepada orang-orang beriman. Alladzina orang-orang ittaqauhu yang bertakwa kepada Allah, bil jannati akan memperoleh surga. Nah, ini ayat turun karena dulu anggapannya menggauli istri itu tidak boleh dengan model yang aneh-aneh. Karena juga ada peristiwa ketika orang-orang muhajirin itu sampai di Madinah, kemudian banyak yang menikah dengan perempuan-perempuan Ansor di Madinah. Nah, ketika itu laki-laki muhajirin menggauli istrinya dari belakang, minta dari belakang, dari ini. Orang-orang perempuan Ansor di Madinah itu menolak, kami tidak mau seperti itu karena dianggap seperti binatang. Akhirnya itu juga menjadi sebab turunnya ayat ini. Allah langsung menegaskan, nisaukum kharsul lakum, bojomu sawahmu. Sawah iku oleh kok pacul ambek melayu-melayu, teko ngarep, teko nguri, galengane kok iringno ya oleh. Pokoknya model apapun yang kamu suka, katanya Allah, tidak dilarang. Yang dilarang hanya menggauli istri ketika haid atau ketika setelah melahirkan masih mengeluarkan darah nifas, itu yang nggak boleh. Termasuk ketika istrinya istikhadah, darahnya nggak berhenti, ya disuruh ngobatkan dulu baru nanti kalau sudah suci boleh digauli. Kemudian juga ada anggapan seperti itu. Maka kisah-kisah yang seperti ini oleh mufasir itu dikumpulkan menjadi kisahnya Israiliyat, karena ini kisah yang diciptakan oleh orang-orang Bani Israel Yahudi. Makanya kalau nanti membaca tafsir, oh ini kisah Israiliyat, oh itu berarti mitologi atau mitos-mitos cerita yang dibangun oleh orang-orang Israel, wabil khusus itu orang-orang Yahudi di zaman itu. Iku lek putumu pengen cepet melaku, kata orang Yahudi, tuku welut nang pasar, gebukno sikile engko lek cepet melaku. Tapi wong Jawa ya ngandel ae diomong ngono. Yahudi no Israel kan lho, sampai wong Jawa ngandel. Putumu gak iso ngomong to? Putuku cilik iso ngomong, putumu cik ahe. Kono nang gone pasar tuku entong. Kok mbek tukokno peyek nang kip kono, barno kon melet kerokono. Ya ta? Mari dikeroki kon mangan peyek kip. Ngelak iso ngomong deh. Ngomong yang mergo keselek peyek ora dikerbok entonge. Nggih. Lho, hal itu kan juga dilakukan orang Jawa toh. Nah, kalau sudah ngaji ini, itu sebenarnya kisah-kisah yang dibangun oleh orang Israel, orang-orang Yahudi di zamannya. Anak saya nggak iso mlaku-mlaku mbak golekno welut. Saya nggak melarang ben wong-wonge gak ero, lek iku critane Bani Israel. Anak itu kan punya perkembangan berbeda-beda. Anak saya itu ada yang bicara dulu baru jalan, ada yang jalan dulu baru bicara. Kalau anak yang bicara dulu baru bicara,
Itu artinya begini, dia itu dia kalau mau melakukan apa-apa mikir dhisik baru melakukan apa-apa. Lek melaku dhisik baru ngomong, ya, berbuat dulu baru mikir. Kayak orang zaman sekarang kan ngomong seenaknya baru dipikir, aku mau ngomong bener apa salah, kan gitu. Nah itu ciri yang ada pada diri manusia kalau kita melihat perkembangan anak. Ya. Makanya nanti ngaji kitab Akhwalun Nafas, kitabnya Ibnu Sina, biar tahu perkembangan jiwanya manusia. Oh kalau usia sekian tempatnya di sini, usia sekian tempatnya di sini, pengaruhnya begini, gitu loh. Arek cik menenge cik digawe topo karo Gusti Allah ora leh kakek ngomong, bae bingung disuwukno rono rene. Di terapi lah minimal, sekarang kan terapi, lek darane nyuwuk moh ya terapi. Sekarang anaknya terlambat. Gimana nggak terlambat? Anak dari kecil sudah dipegangi HP. Mau interaksi dengan sosial bagaimana? Ya ngomong nggak bisa. Tapi kalau mengoperasionalkan HP bisa. Tapi mbae bangga. Putu kula ngoten lho Gus, pun pinter main HP Gus. Basa putune gak iso ngomong moro Gus, putu kula mboten saged ngomong-ngomong. Ya iku HP-ne kekno aku, putumu ngelak ngomong culno nanggone tanggane, karena banyak berinteraksi dengan sesama anak kecil barulah dia bisa ngomong. Lah cucu-cucu hari ini kan terus di kasur kayak model itu anak dua itu. Gak metu belas kan ngomong piye? Gak ngerti bahasane menungso, ngerti basa gaib di TV. Terus akhirnya jenengan terbangun mitos seperti orang Yahudi. Ya wis kene tak keroke. Ilate putumu. Hal-hal itu loh saya kadang heran. Apa-apa yang dilakukan orang Yahudi kok sampai, padahal Israel sini itu kan jauh. Kok yo podo gitu loh, sama. Ya. Ada cucunya perutnya itu kempir, kecil, gak bisa gemuk. Iki kok kena sawanen. Sawan begitu itu mitologinya orang Yahudi yang dibangun oleh orang-orang Israel. Padahal cucunya itu kenapa? Cacingen. Tukono obat cacing, besok keluar cacingnya, mangane ya akeh. Nah karo mbae mangan sarapan gorengan, ngene lijo. Ote-ote, gedang goreng. Loh, ote-ote kalau diperes itu minyaknya berapa banyak? Itu anak kecil belum waktunya mengkonsumsi seperti itu. Makanya kalau melihat didikannya Nabi, 6 bulan lah baru anak itu makan makanan yang keras. Makanannya harus lembut-lembut, minimal ASI. Kalau ASInya nggak bisa, ya susu buatan atau nanti makannya yang lemes-lemes. Kenapa? Orang zaman sekarang banyak yang penyakit lambung. Karena dari kecil bayi 2 minggu itu kalau mbak ditublak gedang. Dan bangganya mbak itu ngomong kang anaknya putune wis iso mangan gedang. Itu tidak boleh. Yang namanya organ di perut itu bekerja keras seperti itu belum waktunya. Saya punya anak itu barulah setahun itu saya kasih makanan keras. Jadi ASI sama untuk membantu ASI biar dia nggak lemes, bukan gedang. Mbaknya kalau dulang gedang sebelum 6 bulan ya saya marahi betul. Ya, karena apa? Makanya lihat orang sekarang dikit-dikit penyakitnya lambung, itu akibat dari bayi 0 hari sampai 6 bulan itu seharusnya nggak boleh memproduksi makanan keras, dia sudah makan dengan makanan yang keras. Balik lagi mitosnya orang Yahudi, kersane gizine kathah Gus, otaknya cerdas. Ya otak cerdas itu nggak boleh makan keras, nanti perut ini belum waktunya mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya kan dari kecil banyak luka, maka ketika dewasa begitu telat makan langsung kerucuk perih. Ya. Ini makanya Quran mengajarkan begitu, jenengan harus begitu.
Ini Quran sudah lengkap, turunnya ayat peristiwa kehidupan sudah lengkap. Masa nanti kalau Quran Allah menurunkan ayat lagi lewat saya begini, malah gak ngandel malah ngomong. Okay. Jadi ini banyak pelajaran yang tadinya mitologi orang Yahudi, ya janganlah kita pakai. Contohnya kayak iso mlaku, sikile putune digepuk-gepuk welut. Dadi mbang welut ngono kuwi sak kresek welute kekno aku, putune gawarene tak jake mangan welut kan enak kok mlaku. Lembah iki malah keliru mikire, putune gak mlaku iku sakjane kurang gizi. Zat besi kalsium yang di kakinya kurang. Kudune ya welute digoreng, dimasak, dimakan kan cucunya. Bukan welute digepuk-gepuk no sikile putune sampai njaler abang. Sis. Nah. Tapi kalau yang nggak pernah ngaji kita bilangi seperti ini, mitosnya orang Yahudi malah benci saya, gitu. Contohnya geblake mbahe itu, geblake pae itu, kalau jenengan baca ini, itu ya ajarannya orang Yahudi. Tapi angger te mantu, kayak ini anak ini baru nikah tadi itu, ya gitu, Gus geblake mbahe. Lek mbahmu geblak ping 7 terus piye? Gak kawin-kawin lah. Geblake Mbah Yute, geblake Mbah Yut lanang, Mbah Yut wedok, Mbah nang, Mbah wedok, kan wis 4. Bapake 5. Geblake mase tah adike 7. Lah gak rabi-rabi lah. Lah cerita-cerita yang seperti itu dibangun oleh orang Yahudi. Nggak tahu saya itu kok sampai di Jawa itu diyakini. Tapi itu kalau kita menyampaikan hal itu mesti lego gegere gitu loh. Wes ora ngerti hitungan Jawa. Loh, jari sapa Jawa? Iku teko kono lho, teko Israel. Mbuh ben sing gawa sapa? Kok wong duwe desa kulo paham. Tapi lek dijak ngaji tafsir yang menciptakan kisah-kisah Israiliyat gak paham. Padahal ini kisah Israiliyat yang sudah banyak kita ketahui nggih, bahwa apa yang kita lakukan dari budaya Jawa ternyata kaitannya erat dengan Yahudi. Jangan-jangan cerita ini yang bangun Belanda untuk orang Jawa. Karena Belanda itu kan anak cucunya orang Yahudi 350 tahun. Sampai nandur pari dihitung. Jadi semua hal-hal yang kita lakukan dalam hitungan-hitungan Jawa itu sebenarnya ya dari Yahudi kebanyakan. Iku calone ketemune napa tirone wetone. Terus orang kan kebanyakan ke saya itu bawa tiron weton kon ngitungno. Mbah mati kapan? Kok sampai saya beli hitungan falak ya, kayak jagani wong-wong takok weton tiron. Lho ngono ki berlaku. Nggih. Yang penting nikah hari ini itu kalau anaknya PNS, TNI, Polri, yang penting sudah dapat izin dari kantornya, syarat-syarat dipenuhi. Lek ngundang koncone kan libure Sabtu Minggu. Ya mantenan iku ya Sabtu Minggu. Nggih. Ora mantenan Jumat tis. Kancane rene sing teko. Terus hari ini kowe gak teko gak apa-apa tak kirimi kairis. Cukup di-scan uang 500 masuk. Nah, nggih. Jadi kita semakin ngaji tafsir semakin tahu mana-mana yang asli budaya Jawa, mana-mana yang asli itu buatan orang Yahudi. Tak titeni sing golek mantu nyunatno cita kok geblak apa ora sih. Wani apa ora? Nek tengah-tengah wong akeh, Mas gak melok aku geblak kok gaenane Yahudi ya. Lamaran iku golek hitungan te budal lamaran itu.
Hitungannya orang budal lamaran kan gini. Ji sangune wis cukup gong geng lamar. Calon besanmu ada lho Blitar. Ku butuh ngene wong sing kok jak piye? Wis kok tukono bensin kabeh gurung. Kan itu tuh harusnya hitungannya, bukan hitungan hari kernik-kernik sing garakno gak bermanfaat. Ngejak kancane kuwi ya mobile tukono bensin, sembarang tukono, kok budal dikei mangan dhisik, mulia dihampirno rumah makan sing enak. Kan gitu tuh hitungan itu. Hitungan yang masuk akal. Wong dapat besan orang mana Lamongan. Gus niki ngliwati Gunung Pegat Gus. Digawakno pitik putih mulus mboten Gus. Gawakno papat ayo. Engko lek ndok Gunung Pegat aku sing medun. Lah saya gitu kok, memang saya yang turun di Gunung Pegat. Terus akhirnya pitiknya itu saya pindahkan ke bagasi saya di belakang. Wah, iki lek dijak ngomong nang liwat Gunung Pegat nggawa tuku keranjang ya ada pitik ya. Ya itu saya bawa keranjang buah kotak itu isinya kan pitik 2, saya bawa 2. Jadi ketika nurunkan saya turunkan, terus saya masukkan ke keranjang. Alah wong wis gak ero. Habis itu sampai di Tuban muni pitike. Lho Gus kok mboten dianu wis mang tak dukno melok maneh. Lho gitu tuh lho sik dipercaya ae, gak ngesakno anake ta. Itu yang nggak mau lewat Gunung Pegat, bawelani lewat Surabaya, tol, balik Gresik, ya, sampai Paciran, Lamongan, Tuban. Tapi kalau kita ngaji model begini, ini jelas-jelas tafsir Jalalain, tafsir wong ahlu sunnah, ya nahdiyah. Tapi lek sampean tak ceritane ngono yang nggak pernah ngaji, katanya saya itu nggak mendukung budayanya orang Jawa. Makanya seperti tadi ini ayat ini kan tidak dilarang kamu menggauli istri dari belakang, depan, bojomu kok kongkon ngadeg, ya toh. Kok model piye oleh minimal sing penting, ya toh, beramal soleh dengan membaca bismillah. Lek gak iso ndonga ya maca bismillah. Ya toh. Ini loh sudah diberikan kebebasan oleh Allah. Mitos-mitos ini dulu orang mana Palestina itu kalau mau ngelamar orang negara mana itu melewati yang namanya tempat Hadramaut. Hadramaut itu kan bahasa Jawa jalmo moro jalmo mati. Gak oleh nukono ngliwati ngene. Lu itu lho ya kok ya sampai nang Jawa. Oh lek wong Badas gak oleh rabi karo wong kono. Nah, desanya itu berawalan hurufnya sama. Oh lek wong lanangi omahe Krekep gak oleh rabi karo wong Kemuning. Itu ya ada aja dulu masa kecil saya itu. Pak Lek saya rabi dengan begitu, adiknya ibu saya dibelani karena omahe Krekep mantenane nang Badas dhisik mergo budale ben gak kok Krekep. Nah, ya sembuh wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi kita mulai mengerti bahwa mana itu budaya yang dibangun itu adalah bangunan konstruksi berpikirnya adalah mitologinya orang Yahudi, Israel. Oke, makanya di tafsir itu dijelaskan Israiliyat. Sampai kalau menggauli istri tidak boleh lampune terang. Kok mundak lek duwe anak-anake putih cebleh. Lah terus piye? Lah lek peteng apa ya roh dalane. Wong Yahudi kok aneh-aneh kae to. Gak oleh terang. Ya. Jadi kalau menggauli istri di kamar ruangannya harus tertutup rapat, tidak boleh ada sinar matahari masuk. Gak boleh sinar rembulan masuk. Kok cahaya nurnya, ini cahayanya anaknya nanti kalau lahir sudah disedot oleh matahari atau rembulan. Nah, zaman waca Primbon Jawa itu ada yang begitu itu. Gak ada pertanyaan?
Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Semoga dengan ngaji ini kita makin hari makin paham mana yang menjadi cerita-cerita Israiliyat yang masih melekat di kehidupan kita. Jadi mana-mana yang memang betul-betul diajarkan Nabi dan sebagainya. Terus sampai diajarkan kalau pengen punya anak laki-laki kudu sing metu dhisik bapake. Mboke kon ngempet sik. Nah, nggih. Itu kan yang dibangun begitu. Kalau Islam disuruh minta kepada Allah anak yang laki atau perempuan pilihan itu disuruh minta. Gak angel-angel terus ngempet-ngempet dhisik oh ya metu dimpet gitu kan gak perlu. Ya, itu termasuk ceritanya Israiliyat. Ibu kita sebelum kita akhiri marilah berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari sore ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.